Perguruan Sejati. Karya, Hulung. Jilid 13. Pelayan-pelayan berulang kali mencoba mendekatinya menanya ini itu dengan ramah, bukan saja tidak dihiraukan, malahan diusirnya. Hukei dari restoran ini melihat tamu yang aneh ini, merasa tidak betah dan ingin menanya apa yang dikehendaki pemuda itu, tapi perkataan mereka yang berada di kerongkongan tak kunjung keluar karena sinar mata pemuda itu yang tajam dan pedang yang tersoren di pinggangnya membuat mereka takut sendiri. Pada haru raya yang ramai ini banyak tidak kebagian tempat, dan sudah tentu pemuda itu tidak boleh menjublek terus-terusan semalam suntuk di situ, ini merugikan pemilik restoran. Lebih-lebih tempat yang dipakai pemuda itu adalah yang terbaik dan termahal, biar bagaimana kerugian ini harus dicegah, maka itu Hokage itu berunding dan mengambil keputusan untuk melaporkan kejadian ini pada Laupan atau majikan mereka. Pemilik Hui Hongxian ini adalah Pang Tiong, seorang buaya kenamaan di Telaga Xiao. Biar dia mempunyai alis kereng dan tabiat kasar, tapi cukup berpengetahuan luas, jikalau tidak mana mungkin seorang buaya semacam dia bisa mendirikan restoran Hui Hongxian yang begitu terkenal. Mendengar laporan dari Hokage-nya, Pang Tiong mengerutkan alis dan bertanya, kalian bisa memastikan ia baru berusia 18 tahun? Ya. Sudah berapa banyak ia minum? Mabukkah dia? Sudah minum 10 teko, mabuk tidaknya kami tidak tahu. Dilihat tampangnya beruang atau tidak. Pakaiannya mentereng, kelihatannya sih berduit juga. Hahaha, kalau ia beruang soal gampang, kata Pang Tiong dengan tergelak-gelak. Sekarang juga kau jemput Xiao Yang Ang, dan hadapi pada pemuda itu, kutanggung bocah itu akan manggut-manggut. Sekarang adalah hari raya, mungkin Xiao Yang Ang tak bisa datang. Pokoknya, bisa tidak bisa, asal ada uang akan bisa, kata Pang Tiong. Hukei itu tak berani banyak cerita lagi, segera berlalu untuk menjemput Xiao Yang Ang. Pang Tiong sedangkan tak bisa tenang, cepat-cepat ia mengenakan pakaian barunya dan lalu terus naik ke tingkat 3. Kini ia percaya apa yang dikatakan Hokage-nya bahwa pemuda itu benar-benar aneh. Dengan didahului Deman kecil ia masuk ke kamar pemuda itu. Sebelum berkata ia tersenyum dulu. Kongcu, ia meneruskan menantikan reaksi pemuda itu. Pemuda itu tidak bereaksi, ia melanjutkan kata-katanya. Selamat datang di Hui Hongxian ini, restoran ini dibangun tepat di tepi telaga, tak usah repot-repot perahu melalui telaga ini bukan. Maka itu kupakai nama Hui Hongxian. Atau pelangi terbang. Pemuda itu tersenyum-senyum dan memancarkan sinar gembira pada wajahnya. Pang Tiong melihatnya menjadi girang, dan melanjutkan kata-katanya. Aku sebagai orang bodoh yang kurang sekolah, tapi pengunjung-pengunjung restoran ini, banyak yang pintar-pintar dan bersekolah tinggi. Menurut mereka nama ini indahnya terletak pada pemakaian huruf Hui atau terbang. Apa indahnya? Pang Tiong lupa diri, semakin sok aksi dan kiranya dia lem. Pelangi adalah benda mati, ditambah huruf terbang, bukankah menjadi hidup? Hui Hong. Hui Hong. Pelangi terbang. Artinya pelangi itu terbang dan tidak mati. Ia asyik menguraikan nama itu dengan panjang lebar, dan tidak menduga bahwa pemuda itu tiba-tiba saja menjulurkan tangan mencekal pergelangannya. Hong atau pelangi menurutmu benda mati, bentak pemuda itu dengan mata mendelik dan memancarkan sinar membunuh. Pang Tiong tak habis mengerti, kemana pemuda ini yang mula-mula sudah tersenyum-senyum tiba-tiba bisa berubah demikian macam, hatinya gugup dan tidak bisa menjawab. Begitu si pemuda menggunakan tenaga, Pang Tiong merasa sakit yang tidak kepalang. Manusia bodoh, engkau harus mengerti bahwa pelangi begitu indah dan bisa memancarkan berbagai warna yang hidup ke 4 penjuru, kenapa kau katakan mati? Lidahmu harus kupotong. Sambil berkata itu pemuda menarik separuh itu. Sejenak berlalu pemuda itu diam tak menghiraukan. Kongcu, ia mengeraskan suaranya sambil tersenyum terus. Sekali ini membuat pemuda itu menoleh, dan menggerakkan tangan belakang, menyuruh Pang Tiong pergi. Dengan sabar Pang Tiong tersenyum terus, ia tidak keluar, melainkan maju selangkah sambil memberi hormat. Aku bernama Pang Tiong, pemilik restoran ini. Lagi pemuda itu menggoyangkan tangan menyuruhnya berlalu, sikapnya begitu dingin dan sombong. Dengan menelan liur, Pang Tiong kumat kamit masih mau melanjutkan kata-katanya, tapi tak jadi keluar. Karena dengan mendadakan pemuda itu membalikkan tubuh, dan membentak, pergi.
Ya, ya, jawab Pang Tiong dengan gugup sambil mundur-mundur. Aku sebagai pemilik restoran ini berkewajiban melayani tamu. Tapi Kongcu tak mau, maka... Kemari, bentak lagi pemuda itu. Kongcu mau apa lagi? Tanya Pang Tiong. Engkau mengaku sebagai pemilik restoran ini? Benar. Baik. Sekarang ingin kutanya siapa yang memberi nama Hui Hongxian pada restoran ini? Pang Tiong menjadi melengak, tapi dengan cepat ia tersenyum lagi. Kongcu jangan menertawakan, aku yang memberi nama itu dengan sekena-kenanya. Tentu ada artinya bukan? Ya sedikit banyak ada saja, kata Pang Tiong. Aku melihat pemandangan di telaga ini indah sekali, lebih-lebih sehabis hujan, di langit terlihat pelangi. Kupikir pelangi itu bentuknya seperti jembatan. Sambil berkata pemuda itu menarik separuh pedangnya keluar dari serangka. Sekujur tubuh Pang Tiong menjadi lemas, tapi seumurnya belum pernah menghadapi anak muda yang begitu gagah. Lekas-lekas ia meratap, Kongcu. Soal apapun mudah dibicarakan tak perlu begini. Terang, pedang terhunus, Pang Tiong sudah ditarik pemuda itu ke pinggir lankan. Melihat keadaan ini cepat-cepat ia menjerit sekuatnya, tolong, tolong. Huke mendengar teriakan majikannya, memburu ke atas. Pemuda itu menyapu mereka dengan sinar matanya yang tajam dan dingin, maju lagi selangkah, berarti mencari mati. Sinar mata pemuda itu berpengaruh betul si Huke menjadi gemetar, dan diam tak bergerak. Pada saat yang genting inilah tiba-tiba terdengar suara halus yang sangat merdu. Ai, apa-apaan ini? Malam indah bulan purnama tidak dinikmati, berbalik main pedang dan golok, benar-benar menakutkan orang. Seiring dengan suara itu terlihat seorang perempuan berbaju merah. Usianya lebih kurang 25 tahun, begitu cantik dan menggiurkan. Pemuda itu matanya menjadi bersinar, dan... Kau. Aku bernama Xiao Yan Ang. Pemuda itu mengucak-ucak matanya, lalu menatap dalam-dalam. Ambil lampu, tiba-tiba ia membuka mulut. Setengah malam pemuda itu tak mengizinkan menyalakan lampu, tapi begitu berhadapan dengan Xiao Yan Ang adat kerbaunya menjadi luntur. Pelayan-pelayan menjadi girang dan berserabutan mau mengambil lampu. Dengan lemah lembut Xiao Yan Ang mencegah mereka. Kongcu bulan purnama air telaga berkilauan memantulkan cahaya, belum cukup terangkah. Bunga di dalam kabut takkan terlihat tegas, kata pemuda itu. Tambahan pula aku sedikit mabuk, khawatir kalau salah mengenali orang. Dengan wajah asli, khawatir tertutup awan. Juga tak pernah aku mendengar orang menikmati rembulan sambil memasang lampu. Pemuda itu tertegun rak bisa mendebat lagi. Xiao Yan Ang dengan lengannya yang halus menunjuk ke lankan. Panglaupan ini boleh dibebaskan dari kesalahannya. Pemuda itu memasukkan pedangnya ke dalam serangka. Pergilah, katanya dengan terpaksa. Pang Tiong seperti juga terlepas dari bahaya maut mengaturkan terima kasih pada Xiao Yan Ang dengan berlebih-lebihan. Sudahlah, kata Xiao Yan Ang. Kuminta disediakan perahu berhias, Kounio jangan pergi dulu, salak Pang Tiong. Siapa bilang aku mau pergi, kata Xiao Yan Ang. Aku mau mengajak Kongcu ini pesiar dan jangan diam saja seorang diri di malam romantis ini. Pang Tiong baru mengerti maksud Xiao Yan Ang, ia menganggukkan kepala dan memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan perahu. Dalam sekejap apa yang diinginkan si Nona sudah tersedia. Dengan tersenyum perempuan itu memandang si pemuda. Kongcu, mari. Sungguh mengherankan, anak muda bertabiat aneh itu, begitu jinak dan penurut sekali, tanpa berkata ia turut keluar. Sebelum berlalu ia melemparkan uang emas ke atas meja. Dengan langkah gemulai Xiao Yan Ang turun dari loteng diikuti pemuda itu. Sekalian Huke dan pelayan maupun Pang Tiong sendiri merasa lega dengan kepergian pemuda yang galak itu. Di atas perahu terdapat beberapa perempuan muda berbaju kuning, mereka menyambut kedatangan Xiao Yan Ang dan pemuda itu. Sebentar kemudian perahu sudah terkayuh ke tengah telaga. Persiapan di perahu begitu lengkap, makanan maupun minuman sudah tersedia, pemuda itu diam terus tanpa membuka mulut, sedangkan Xiao Yan Ang duduk menyandar di sebuah kursi yang bersulam sambil tersenyum-senyum pada pemuda itu. Perahu dikemudikan ke tempat agak gelap dan meninggalkan keramaian di telaga. Setelah ini Xiao Yan Ang menggerakkan tangan sambil berseru, tak usah dikayuh lagi, kemarilah ku kenalkan kalian pada Xiao Pangcu. Pemuda itu terkesiap, kau benar Soat Kou Kou.
Dengan tersenyum dingin Soat Kou berkata, maukah memakai lampu lagi agar dapat melihat bunga dengan tegas? Pemuda itu berkeringat dingin. Aku tidak bersalah kenapa Kou mempersulit diriku? Engkau bernyali besar dan tak memandang sedikit kepadaku, kata Soat Kou. Kau kira aku benar-benar menjadi perempuan brengsek? Apa yang kulakukan ini keseluruhannya demi Pok Tian Pang, dengan susah payah aku kesana kemari mencarimu, tak kira bisa bertemu di sini. Sekarang jelas, di mana dia? Siapa? Jangan pura-pura bodoh, tentu Wan Ji yang kutanya. Aku tak tahu. Apa? Tidak tahu? Kata Soat Kou dengan dingin. Kamu adalah saudara seperguruan yang setimpal, kenapa melarikan diri tatkala mau dinikahkan? Dengan begini engkau sebagai anak yang tidak berbakti pada orang tua, demikian pula dengan Wan Ji, tahukah perbuatan kamu ini akan mendatangkan akibat apa? Tapi Kou harus mengerti, antara Wan Ji dan aku dibesarkan bersama-sama, perasaanku padanya tak ubahnya sebagai saudara, sedikit pun tidak mempunyai perasaan cinta. Sudah tentu saja perjodohan ini kami tentang. Ya sekarang kemana perginya Wan Ji? Apakah ia mencari In Tiong Giok? Tanya Soat Kou. Apa salahnya ia mencari En Tiong Giok? Tanya Pek Kiam Hong. Engkau membela En Tiong Giok. Bukan begitu, kata Pek Kiam Hong, sejujurnya harus kukatakan bahwa In Tiong Giok adalah seorang muda yang baik. Soal dia tidak mau masuk menjadi anggota kita, tidak bisa dipaksa. Tambahan ia meninggalkan Pok Tian Pang karena dibawa lari oleh orang lain, dia sendiri mana boleh disalahkan? Seorang muda semacam dia kurasa cocok untuk Wan Ji. Soat Kou menjadi terkekeh-kekeh mendengar perkataan itu. Kou menganggap lucu dan tertawa, tapi kata-kata ini keluar dari hati yang sejujurnya, kata Pek Kiam Hong. Di dunia yang dapat mengerti perasaan hatiku mungkin hanya In Tiong Giok seorang, sayang pertemuanku dengannya hanya sebentar. Mendengar ini Soat Kou menjadi kaget, gusar bingung menjadi satu. Pek Kiam Hong seorang muda yang polos, tidak mengetahui apa yang sedang dirasakan Kou-nya, ia bicara terus seenaknya, setahun lebih aku meninggalkan rumah, kini bisa bertemu dengan Kou, tak ada alasan apa-apa lagi yang akan kutemukan, hanya kumohon saja, kesalahan yang kuperbuat ini jangan merembet-rembet pada Wan Ji. Tiba-tiba saja Soat Kou tersenyum. Engkau sebagai laki-laki yang gagah dan berani bertanggung jawab. Duduklah, aku masih perlu bertanya padamu. Tidakkah engkau terkenang pada ibumu? Pek Kiam Hong menundukkan kepala, matanya menjadi merah. Budi orang tua bagaimanapun tak bisa kulupakan, sudah tentu kurindu kepadanya. Jika begitu engkau harus percaya pada Kou bukan? Aku tak mengerti apa yang Kou maksud. Ingin ku beritahu suatu soal padamu, apakah engkau percaya? Aku percaya. Perkataan itu. Apakah kepercayaanmu ini berdasarkan aku sebagai bibimu atau secara tulus ikhlas? Aku percaya bahwa Kou tidak akan mempersulit diriku. Jika percaya baiklah kukatakan, aku tak berniat membawamu kembali ke markas pusat. Kou. Pek Kiam Hong kegirangan sampai tak bisa melanjutkan kata-katanya. Jangan terlalu girang, kata-kataku belum selesai, kata Soat Kou. Aku hanya mengatakan sekarang membawamu ke sana, tapi tidak mengizinkan juga kau berkeliaran terus di luar untuk selama-lamanya. Engkau sebagai Xiao Pangcu bagaimana tak boleh berkhianat pada perserikatan sendiri. Kehidupan sebagai Xiao Pangcu, sudah tentu tak berani berkhianat, apa yang kulakukan semata-mata untuk menghilangkan kekesalan yang telah mengeram padaku selama 17 tahun. Pikir saja di sana aku tak mempunyai suatu pekerjaan, setiap hari terpekur dan termenung tak ubahnya seperti bangkai hidup bukan? Engkau ingin mencari pengalaman di dunia Kang Ou tidak kularang, tapi kau pun harus meluluskan dua permintaanku. Silahkan Kou katakan. Kesatu engkau harus mencari Wan Ji, dan nasihatkan padanya tidak boleh mengkhianati perserikatan kita. Andai kata ia tak mau kembali ke pusat, ia harus melapor terus kemana ia pergi. Tapi yang diperbuat Wan Ji adalah soal seumur hidupnya. Mengenai hal yang menyangkut perkawinanmu tak perlu dipikirkan, kami pun bisa membicarakan pada Lo Chuchong, dan mungkin ia pun tak akan memaksa dengan kekerasan, jika kalian tidak setuju satu sama lain, kata Soat Kou. Yang kedua kuharapkan kau bisa menyerapi di mana In Tiong Giok berada, bagaimanapun ia harus ditangkap. Tidak. Pek Kiam Hong memprotes dengan spontan. Kenapa?
Dalam hal ini bukan saja aku, Wan Jie pun pasti tidak mau berbuat semacam itu. Tadi sudah kukatakan bahwa In Tiong Giok adalah kawanku yang baik, dan merupakan pula gantungan hidup Wan Ji di kemudian hari. Tapi kau jangan lupa, ia pun sebagai pencuri buku. Perbuatannya itu menyebabkan Keng Tianjitsu tersebar luas di kalangan bulim, karena itulah sampai peresmian Pok Tian Pang tertunda setahun lebih. Lo Cucong merasa sakit hati dan memerintahkan semua anggota untuk menangkap dia guna diadili. Orang-orang pandai di perserikatan kita bukan sedikit, kenapa kau membebankan hal ini kepadaku? Jadi engkau ingin tahu sebab-sebabnya, ku jelaskan kepadamu. Benar. Karena N Tiong Gio adalah musuhmu, kata Sut Kowo. Ayahmu meninggal karena dia. Benarkah? Tanya Pek Kiam Hong dengan mata mendelik. Aku tak mau membohong, kata Soat Kow dengan tegas. Engkau tertipu. Sedikitpun engkau tak tahu bahwa dia adalah murid Han Bun Siang yang berkepandaian tinggi. Kepandaiannya itu lebih darimu. Dengan alasan sebagai penerjemah ia datang ke markas pusat, semata-mata untuk mencuri buku. Setelah Cian Bin Sin Kei terbuka kedoknya, segera ia kabur. Hal ini sedikitpun tidak ada sangkut pautnya dengan kematian ayahku. Sudah tentu kami mempunyai bukti yang tidak dapat dibantah, di punggungnya In Tiong Giok tertera tanda luka. Bagaimana kau tahu? Sebelum terjadi peristiwa Cian Bin Sin Kei terbuka kedoknya, Lai Kiechie telah menaruh kecurigaan besar pada mereka. Lalu ia memohon agar Lo Cucong mengirim surat ke Ngoli Ucung agar Tanto Atiao menyelidiki hal ihwal In Tiong Giok pada keluarganya. Ia berhasil menyelidiki bahwa In Tiong Giok mempunyai tanda luka di pundak kirinya. Waktu ia belum meninggalkan Pok Tian Pang, kenapa tak ditangkap? Kegagalan ini akibat perbuatan Wan Ji, kata Soat Kow. Waktu penyelidikan selesai, Tanto Atiao memberikan laporan melalui Merpati Pos. Apa celaka surat itu Wan Ji yang terima? Untuk kepentingan asmaranya inilah, surat itu dipendam dan tidak dilaporkan. Pek Kiam Hong menarik napas panjang, apa yang dikatakan Soat Kow itu soal sakit hatinya. Dan orang menjadi musuhnya, boleh kenapa In Tiong Giok adanya. Seorang kawan yang disayanginya. Di bawah sinar rembulan, wajahnya terlihat semakin pucat, dan ia diam tak mengeluarkan kata-kata lagi. Soat Kow melirik sambil tersenyum, dan menuangkan arak secawan. Minumlah dulu apa kesal-kesal. Sekali teguk arak itu mengalir ke rongkongan Pek Kiam Hong, cawan yang kosong itu dibanting sampai masuk ke dalam meja. Kau masih terlalu muda, tidak bisa membedakan antara orang jahat dan orang baik. Hanya dengan kata-katanya yang manis engkau sudah terpengaruh dan menganggap musuh sebagai sahabat karib. Dengan tanpa pengalaman engkau mengembara di dunia Kang Ou sebenarnya membuatku tak tenteram. Maka itu sepak terjangmu di kemudian hari harus lebih hati-hati dan jangan sampai tertipu lagi orang-orang jahat. Pek Kiam Hong menganggukkan kepala dan berkata, aku akan mencari dia biar sampai ke ujung langit pun. Ingin kulihat dengan mata kepala sendiri tanda luka di punggung kirinya dan ingin kutanyakan asal-usulnya dengan mulut sendiri. Soat Kow tersenyum mendengar perkataan ini, lalu menyuruh pengikutnya mengayuh perahu menuju pantai. Agar tak ketahuan jejak kita dari orang luar, kuantarkan engkau sampai di sini. Dan ingatlah akan pesanku. Pek Kiam Hong menarik napas, lalu memberi hormat, tubuhnya mencelat dengan gesit ke tepi pantai. Waktu ia menoleh ke telaga, perahu sudah pergi jauh. Dengan langkah berat ia menuju ke kota, baru beberapa langkah ia berjalan, dengan tiba-tiba dari tempat agak gelap berkelebat sesosok tubuh ramping yang langsung menegurnya. Hei, engkau Shipek atau bukan? Engkau siapa? Aku yang bertanya lebih dulu, engkau Shipek atau bukan? Kini ia melihat tegas lagi, bahwa orang itu adalah gadis muda yang menggobet kepalanya dengan kain hijau. Di punggungnya terdapat pedang panjang. Wajahnya separuh tertutup kain gubetan tidak terlihat tegas. Pek Kiam Hong mengerutkan alisnya, seolah-olah dia merasa kenal dengan gadis itu, seketika tidak terpikir olehnya di mana pernah bertemu dengannya. Aku Shipek atau bukan ada urusan apa denganmu? Hei, apa kau menjadi besar karena makan batu? Ditanya baik kenapa marah-marah. Pek Kiam Hong seorang muda bertabiat aneh ditambah hatinya sedang kesal. Mendengar perkataan si gadis, hatinya menjadi meluap, segera ia membentak, hei, budak apakah mau mampus? Gadis itu sedikitpun tidak menjadi gentar dan membalasnya dengan kata-kata kasar pula, binatang. Anjing kau, sembarangan memaki orang. Pek Kiam Hong tak bisa mengendalikan lagi emosinya,
segera maju ke depan dengan pedang terhunus. Terang, terdengar sekali, gadis itu menghunus pula senjata dan maju menyongsong lawan. Begitu mereka mendekat dan pandangan mata saling bentrok, mereka saling mengeluh dengan menarik napas. Ih, kiranya Tiat Kounio. Ah, engkau benar Xiao Pangcu adanya, kata gadis itu yang bukan lain dari Tiat Xiao Bue adanya. Tak kusangka tampang alim sepertimu bisa mencari hiburan dengan perempuan jalang. Kounio jangan salah paham, perempuan itu adalah Kou-Kouku. Aku tak percaya, masakan Kou-Koumu itu berdandan semacam itu dan gerak-geriknya begitu misterius. Pek Kiam Hong tahu, diterangkan bagaimanapun tak bisa membuat gadis itu mengerti, maka itu dengan cepat ia mengalihkan pembicaraan ke tempat lain. Kau sendiri kenapa bisa berada di telaga Xiao ini? Perkataan ini membuat Xiao Bue terpekur, matanya berkaca-kaca, mendadak lalu menjawab dengan sedih. Aku tak diakui anak lagi oleh ibuku. Kenapa bisa begini? Tanya Pek Kiam Hong dengan kaget. Jika dikatakan soalnya panjang, kata Xiao Bue sambil memonyongkan mulut, sebaiknya kutanya dulu padamu, bisakah menolongku? Asal yang ku bisa pasti kutolong. Begini, Xiao Bue tertegun sejenak, wajahnya mendadak menjadi merah seperti kepiting direbus, engkau mengantongkan uang tidak? Apa maksudmu bertanya soal uang? Aku mau pinjam. Untuk apa uang itu? Xiao Bue menjadi mendelik dan bersungut-sungut. Apakah kau tak tahu gunanya uang? Terang-terangan saja, kasih pinjam atau tidak. Tidak banyak bicara lagi Pek Kiam Hong merogoh saku dan menyerahkan seraupan uang emas. Cukup sebegini? Xiao Bue tersenyum. Waduh banyak betul cukup. Uang ini tak bisa cepat-cepat kubayar. Ah, segala uang sebegini, pakailah jangan dihitung utang. Xiao Bue mengantongi uang itu. Atas ini aku mengaturkan banyak terima kasih kepadamu. Sebenarnya aku pun membawa uang dari rumah, tapi sudah habis kuhamburkan di sepanjang jalan. Untung hari ini aku bertemu denganmu, kalau tidak aku bisa jatuh susah. Kenapa engkau meninggalkan rumah dan hidup sampai sesusah ini? Tanya Pek Kiam Hong. Tak usah membicarakan soal itu, potong Xiao Bue. Kau tahu dalam kebokekanku ini sudah sehari tidak makan nasi, yang perlu harus mencari makanan dulu, mari. Kenapa tidak sedari tadi engkau katakan? Sudah jangan ngomong melulu, kepalaku terasa pening, kata Xiao Bue yang terus berjalan lebih dulu. Pek Kiam Hong menggelengkan kepala, dan terus mengikuti dari belakang. Mereka memilih sebuah restoran yang terbaik di dalam kota dan terus makan dengan lahapnya. Dalam waktu sejenak, Xiao Bue telah memberesi seekor ayam rebus, 2 bakpao dan semangkok ikan kuah. Tampaknya benar-benar dalam kelaparan. Masih mau tambahkah? Tanya Pek Kiam Hong. Engkau jangan mengeledek, nanti ada saatnya engkau merasakan tak makan seharian, saat itulah baru tahu bagaimana rasanya lapar itu. Ya dalam keadaan lapar, makanlah biar banyak, agar tak lapar-lapar lagi. Xiao Bue mendelik dengan heran. Kau kira aku tak sanggup makan lagi, berapa piring lagi pun masih sanggup, hanya saja aku tak mau. Kenapa tak mau? Ah, benar-benar. Terlalu banyak makan bisa gemuk, anak gadis gemuk-gemuk tidak bagus mengerti. Pek Kiam Hong menjadi melongo. Dan biasanya ia bertabiat aneh, karena terlalu lama hidup menyendiri tanpa suatu pergaulan, menghadapi gadis semacam Xiao Bue yang bersifat polos dan berlaku belak-belakan, entah bagaimana jadi banyak bicara dan kekesalan hatinya seperti hilang dan berubah menjadi manusia baru yang lain dari dulu-dulu. Sekarang kau sudah kenyang, boleh bercerita apa sebabnya meninggalkan rumah bukan? Semuanya ini gara-garamu juga sih. Apa? Aku? Pek Kiam Hong terkejut. Ya, jawab Xiao Bue. Dapatkah kau terangkan di mana tempatnya Pok Tian Pang? Untuk apa kau tanyakan ini? Kau tahu sudah 3 bulan ku cari tidak ketemu juga. Oh, kiranya kau meninggalkan rumah untuk ke Pok Tian Pang. Ya. Sebab ingin ke Pok Tian Pang, aku ribut dengan ibu, sehingga hidup terlunta-lunta sampai begini. Untuk apa kau pergi ke Pok Tian Pang? Idih. Masih tanya-tanya lagi. Justru gara-garamu mau kawin dengan Wanji aku diundang ibumu datang ke sana untuk menyaksikan perayaan itu, lupa dah ya.
terlalu lama hidup menyendiri tanpa suatu pergaulan, menghadapi gadis semacam Xiao Bue yang bersifat polos dan berlaku belak-belakan, entah bagaimana jadi banyak bicara dan kekesalan hatinya seperti hilang dan berubah menjadi manusia baru yang lain dari dulu-dulu. Sekarang kau sudah kenyang, boleh bercerita apa sebabnya meninggalkan rumahmu? Oh, begitu. Untung tak sampai ke sana, bila mana tidak kepergianmu tetap sia-sia saja. Memang kenapa? Sejujurnya pernikahan ini bukan kemauanku maupun Wanji, semua ini kerjaan Lo Chuchong, maka sebelum upacara dimulai, kami minggat berdua meninggalkan Pok Tianpang dan sampai sekarang belum pulang-pulang. Kalau begitu engkau pun kabur dari rumah seperti aku juga. Benar. Selamanyakah akan hidup di luaran? Mungkin selamanya, kalau bisa. Apakah jabatan Xiao Pangcu tak kau pegang lagi? Sedikitpun jabatan Xiao Pangcu itu tidak menarik hatiku. Habis dah, seru Xiao Bue. Apa yang kuharapkan musnah semua, aku harus bagaimana? Kita bisa berdamai untuk menghadapi sesuatu persoalan, kenapa kau katakan habis? Engkau kabur dari rumah dan tak pulang lagi, aku tak bisa pergi turut denganmu ke Pok Tianpang. Pulang ke rumah pun tak bisa, nah harus kemana? Asal kau mau aku bisa membantumu pergi ke Pok Tianpang, asal saja terangkan sebabnya kenapa kau bernafsu mau ke sana. Benar-benar nih? Kenapa tidak? Kata Pek Kiam Hong, kau tahu orang yang seperahu denganku tadi adalah bibiku, jika kau mau ke Pok Tianpang juga, bisa minta bantuannya. Tapi harus kujelaskan bahwa tak sembarang orang luar boleh ke sana, jika tak terlalu penting sebaiknya, urungkanlah kehendakmu itu. Kini engkau telah melepaskan jabatan Xiao Pangcu dan tidak kuanggap sebagai orang Pok Tianpang lagi, kata Xiao Bue. Apa yang terkandung dalam hatiku bisa kuterangkan padamu, tapi ingat tak boleh diceritakan lagi kepada orang kedua. Iya, aku berjanji. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Xiao Bue tiba-tiba saja mendekati Pek Kiam Hong dan berbisik di telinga anak muda itu. Keinginanku ke sana untuk menyelidiki seorang tua yang berada di dalam penjara tanah. Menurut kabar orang tua itu adalah ayahku. Hus. Xiao Bue memonyongkan mulutnya, memberi isyarat jangan berkata keras-keras. Kenapa berkata berbisik? Takut didengar orang lain? Ketahuilah hal ini sangat rumit, biarpun orang tua itu bukan ayahku, pasti punya hubungan erat dengan rahasia keluargaku. Untuk inilah aku berhasrat pergi ke sana. Pek Kiam Hong menganggukkan kepala, tapi secara itu juga menggelengkan kepala, keningnya berkerut, agaknya sedang berpikir keras untuk memecahkan soal yang sulit ini. Dengus Xiao Bue, apa yang kau pikirkan? Mungkinkah engkau keberatan jika sampai rahasia Pok Tianpang ku ketahui? Atau kau sudah tahu orang tua itu siapa? Tapi segan memberitahu kepadaku? Biarpun aku dibesarkan di sana, tapi jarang berkeluyuran. Karena itu masih banyak tempat yang berada di Pok Tianpang tidak ku ketahui. Demikian pula dengan penjara yang dimaksud sedikit pun tidak ku ketahui di mana letaknya. Kini kuharapkan engkau bisa membantuku bukan? Sampai di sana dengan lancar dan bisa menyelidiki orang tua itu? Aku heran, kenapa bisa tahu di sana ada penjara dan orang tua yang ditahan? Sudah tentu ada yang memberitahu kepadaku. Aku percaya orang itu tidak membohong. Siapa sebenarnya dia itu? In Tiong Giok. Oh dia, kata Pek Kiam Hong dengan kaget. Kapan kau bertemu dengannya? Kini di mana dia berada? Lekas katakanlah. Di luar kesadarannya sambil bicara Kiam Hong memegangi pundak Xiao Bue. Xiao Bue menjadi merah, ngomong-ngomong lepaskan dulu tanganmu, berlaku begini tak baik dipandang umum. Oh. Maaf, aku berlaku kurang ajar di luar kesadaranku. Karena In Tiong Giok sedang ku cari-cari, begitu kau sebutkan namanya membuatku terlalu gembira. Di mana dia? Lekaslah beritahu padaku. Untuk apa mencarinya? Banyak soalnya. Aku dan Wanji meninggalkan Pok Tianpang gara-gara dia. Terangkanlah di mana dia berada. Di mana dia? Mana ku tahu, kata-kata itu diucapkan setahun yang lalu, kata Xiao Bue sambil menuturkan soal In Tiong Giok datang ke rumahnya dengan panjang lebar. Pek Kiam Hong jadi melongo. Kiranya sewaktu aku datang ke rumahmu ia sudah ada di dalam? Hanya terhalang tembok saja, tak bisa bertemu. Dasar nasib. Hampir ku lupa menanyakan soal Wanji, katamu sama-sama denganmu meninggalkan Pok Tianpang.
kini kemana dia? Kenapa tidak bersamamu? Waktu kami tiba di Telaga Tongteng, bertemu dengan Tongteng Chit Kiam, dan berkelahi dengan mereka. Tahu-tahu kami jadi berpisah dan sudah lama tak bertemu. Yang kutahu ia pun sedang mencari In Tiong Giok. Tidakkah ia diciduk musuh dan dianiaya? Dia memiliki kepandaian tinggi, pasti dapat menyelamatkan diri, kata Pek Kiam Hong. Jika ia tidak kenapa-napa, pasti ia meneruskan usahanya untuk mencari In Tiong Giok, kata Tiat Xiao Bue. Untuk mencarinya pertama-tama kita harus ke Telaga Tongteng, jika tidak ada di sana kita langsung ke rumah In Tiong Giok. Tahukah engkau di mana alamatnya In Tiong Giok? Tidak tahu. Habis bagaimana? Tanya Pek Kiam Hong. Kita tidak tahu alamatnya, tapi orang-orang Pok Tian Pang pasti tahu, kata Tiat Xiao Bue. Bukankah mula pertama ia datang ke markas pusat atas undangan orang-orang Pok Tian Pang? Ya, benar, kata Pek Kiam Hong. Orang-orang Liu Chung pasti tahu, sebab merekalah yang mendapatkan Tiong Giok sebagai penerjemah. Mari kita ke sana saja, sambil berkata ia menarik lengan Xiao Bue. Apa-apaan megang-megang lagi, penyakitmu kumat lagi barangkali. Pek Kiam Hong cepat-cepat melepaskan tangannya, dan tergelak-gelak tanpa terasa. Kupikir sebaiknya ke Telaga Tongteng saja dulu. Begitupun baik, kata Pek Kiam Hong. Tapi, menghendaki perjalanan ini dilakukan di darat, karena aku tak berapa senang naik perahu, kata Tiat Xiao Bue. Pek Kiam Hong setuju saja saran si gadis, maka dibelinya 2 ekor kuda yang bagus dengan harga mahal. Lalu melakukan perjalanan, mereka tak henti-hentinya mengobrol ke barat ke timur dengan gembira, seolah-olah dunia ini milik mereka berdua saja. Kuda mereka sangat bagus, ditambah yang menunggangi cantik dan ganteng, menarik perhatian orang sepanjang jalan, dan memuji mereka sebagai pasangan yang setimpal. Mula pertama mereka tiba di sebuah kota yang bernama King Texia. Kota ini sangat ternama karena menghasilkan barang pecah belah yang tiada duanya di daratan Tiongkok. Sepanjang jalan penuh pedagang barang pecah belah yang indah-indah. Melihat ini Xiao Bue berpaling pada Kiam Hong dan menunjuk barang-barang itu. Hei, lihat anak-anakan dari porselen itu bagus bukan? Hei, katakanlah barang apa yang pantas ku beli. Yang manapun boleh kau beli, tapi ingat tangan mengendurkan les kudamu. Jika ia terlepas, barang orang bisa berantakan, baru saja Kiam Hong berkata, entah kenapa tunggangan Xiao Bue benar-benar menyeruduk ke depan dan membuat dagangan orang berantakan dan banyak yang pecah. Xiao Bue melompat dari kuda, matanya mendelik ke arah Kiam Hong. Gara-garamu mengacau tak keruan, kudaku benar terlepas. Lihatlah dagangan orang hancur berantakan begini macam, habis bagaimana? Pakai tanya lagi, keluarkan uang, ganti kerugian pedagang ini, beres. Mau ganti engkau yang harus keluar uang, kesialan ini datang dari mulutmu, aku tak tanggung jawab. Kata Xiao Bue sambil menuntun kudanya hendak berlalu. Pedagang perabotan itu adalah seorang kasar, dari tadi ia diam saja. Tapi begitu melihat Xiao Bue mau berlalu, cepat-cepat ia menjambak bulu kuduk kuda Xiao Bue. Bagaimana, sudah merusak barang orang tak mau ganti? Ya, engkau mau apa? Siapa suruh daganganmu dipajang di pinggir jalan, coba di dalam rumah pasti tak keterjang kudaku. Siapa yang salah, kau atau aku? Engkau budak tak tahu aturan, pokoknya lekas ganti, jika tidak, kata laki-laki itu. Engkau berani memaki aku, teriak Xiao Bue yang terus mengayunkan cambuk pada laki-laki itu. Ah, benar dunia mau kiamat, di mana letak keadilan dan hukum, kata laki-laki itu dengan gusar, sedangkan cambuk berulang-ulang menghajar dirinya dan bajunya menjadi sobek-sobek, tapi badannya tidak terluka barang sedikit. Ia mendekat terus pada Xiao Bue sambil menjulurkan tangannya ke dada lawannya dengan gemas sekali. Kelakuan laki-laki itu membuat Xiao Bue jengah sendiri. Cepat-cepat ia mengegos ke belakang dan terus melancarkan pukulan keras, beng, terdengar satu kali, lengan Xiao Bue tepat bersarang di tubuh musuhnya. Heran sekali, laki-laki itu hanya mundur beberapa langkah, sedikit pun tidak terluka, ia menggelengkan kepala dan maju lagi dengan membentangkan kedua tangannya, tak ubahnya seperti singa lapar menerkam mangsanya. Menyaksikan kejadian ini Pek Kiam Hong menjadi kaget. Ia mencelat turun dari kudanya menghadang laki-laki itu sambil berseru keras. Stop! Stop! Engkau mau apa? 2 lawan 1 pun aku tiat loan, laki-laki besi, tidak akan mundur barang setapak pun.
Seiring dengan perkataannya ia melakukan serangan sambil memasang kuda-kuda. Ilmu pukulannya beda dari permainan silat biasa. Mula pertama pukulannya meluncur, 4 jarinya tertekuk ke dalam hanya jari tengahnya tidak ditekuk, begitu hampir mengenai sasarannya, jari-jarinya merentang dengan mendadak, dan timbullah satu pukulan telapak tangan yang luar biasa kerasnya. Melihat kepandaian silatnya orang itu sudah cukup tinggi, dan begitu aneh Pek Kiam Hong tidak berani memandang enteng. Ia berseru, "Hai!" Kedua tangannya melancarkan tangkisan. 2 pukulan beradu di tengah jalan menimbulkan suara nyaring. Laki-laki itu menggunakan sebelah tangan, hanya tergetar pundaknya, sedangkan Pek Kiam Hong sendiri hampir terjengkang ke belakang. Melihat ini Xiao Bue menjadi kaget, senjatanya dengan cepat telah terhunus. "Xiao Bue, jangan turun tangan, aku masih sanggup menghadapinya," seru Pek Kiam Hong. Saat ini laki-laki itu telah melancarkan serangannya yang sangat luar biasa, ia tak berani menangkis dengan keras, tubuhnya diegoskan dan menempatkan dirinya di sebelah samping. Lalu membarengi dengan satu pukulan keras. Laki-laki itu nampaknya hanya bisa menyeruduk ke depan dan tidak bisa berkelit, tak ampun lagi tergebuk telak. Tubuhnya terhuyung beberapa langkah, dan ambruk menimpa barang dagangan orang-orang di pinggir jalan. Suara orang dan preng-prong terdengar nyaring, karena segala barang pecah belah itu benar-benar menjadi pecah belah tertimpa tubuh laki-laki yang besar itu. Dengan cepat laki-laki itu dengan wajah meringis ketolol-tololan bangun lagi, ia mengebas-ngebas bajunya, sedikit pun tidak terlihat luka terkena pukulan atau tusukan benda-benda yang pecah. Dengan gagah ia maju lagi menghadapi lawannya. "Nampak bandel sekali." Pek Kiam Hong mengandalkan kegesitan tubuhnya berulang-ulang membuat laki-laki itu jungkir balik. Sebegitu jauh laki-laki itu tetap tak luka barang sedetik, dan benar-benar menjadi tiat lohan, laki-laki besi. Akibat perkelahian ini mendatangkan kesialan pada pedagang di situ. Setiap kali laki-laki itu jatuh pasti membawa korban dagangan orang-orang di situ. Pedagang-pedagang perabotan pecah belah lari berserabutan ke 4 penjuru, ada juga yang berbenah menyelamatkan barang dagangannya, ada juga yang berkerubung menonton perkelahian ini. Di dalam suasana kalut-kalutnya ini, tampak penonton yang meriung itu seperti terkena suatu tenaga gaib. Pada minggir ke samping, dan terbukalah suatu jalan kecil, dari sini muncul si orang tua berbaju hitam. Ia memegang tongkat panjang yang aneh, sinar matanya sangat tajam dan biru, setiap ia melangkah orang-orang yang berada di depannya minggir sendiri terkena tenaga dorongannya. "Stop!" teriakan orang tua bermata biru dengan tiba-tiba. Begitu nyaring dan membisingkan pendengaran. Xiao Bue segera menghadang dengan pedangnya, sedangkan Pek Kiam Hong dan laki-laki itu segera berhenti. "Hei, orang tua, apa yang kau kehendaki?" tanya laki-laki itu dengan kasar sambil mendelik. Orang tua bermata biru tidak menjawab, sinar matanya memandang pada Pek Kiam Hong agak lama, lalu tersenyum. "Sebenarnya apa yang kalian ributkan sampai berkelahi macam ini?" Gara-gara laki-laki tolol ini, mulutnya tidak dikeramasi dan seenaknya memaki orang. Kata Xiao Bue. "Dia dulu yang memecahkan barang daganganku," sela laki-laki itu dengan kasar. "Sudah salah tidak mau mengganti, malahan memukuli diriku, hahaha, soal kecil ini saja sampai berkelahi," kata orang tua itu. Orang muda berdarah panas, tapi harus dipikir, perkelahian ini untung apa rugi? Lebih sedikit kurang sedikit bisa berdamai, tak perlu tonjok-tonjokan bukan? "Perkelahian ini sangat berharga," bantah laki-laki itu, "karena harga dari barang-barangku tak kurang dari 10 tael perak, mengerti? Kehidupanku dan ibuku mengandalkan daganganku ini, kini dihancurkan." "Sudahlah, uang sebegitu bisa kuganti," kata orang tua itu. Laki-laki itu menjadi kaget, tapi cepat-cepat menggelengkan kepala. "Barangku bukan engkau yang memecahkan, aku tak mau menerima gantinya darimu, aku mau dia yang keluar duit, baru puas. Uang dia maupun uangku terbuat dari perak, sama bukan? Nah, terimalah." Laki-laki itu terdiam sejenak, lalu menjulurkan tangannya. "Sabar, uang ini tetap milikmu, tapi ingin kutanya dulu, siapa namamu dan siapa gurumu?" kata orang tua itu. "Namaku itu Agu," jawab laki-laki itu, "seumur hidup tak punya guru. Tapi ilmu kincongko, kebal, yang kau miliki itu dari mana kau dapat?" "Oh, ini yang hendak kau tahu? Waktu ku kecil sering dipukul ibu, aku tak pernah mengegos atau lari, tetap memasang badan. Aku tak menangis membuat ibuku bertambah sengit, akibatnya sekujur tubuhku menjadi babak belur. Sungguh pun begitu aku masih tetap tak berkisar dan terus menerima pukulan itu.
Waktu inilah kebetulan datang seorang Huesio, ia merasa kasihan padaku dan memberikan ilmu pelajaran tahan digebuk beberapa tahun lamanya. Membuat tubuhku jadi kuat seperti besi. Hahaha, lihat buktinya, barusan dipukul dia tetap tak luka, asal lamaan sedikit ia pasti kena ku gebuk, dan pasti babak belur. Untung engkau datang. Aku tak menanyakan soal ini, yang ingin ku tahu siapa namanya Huesio itu, tanya si orang tua. Oh, Huesio itu setelah mengajari ilmu tahan dipukul, ia menawari pula ilmu untuk menggebuk. Tentu saja aku menjadi girang dan menerima baik tawarannya itu, baru pula aku menerima pelajarannya beberapa hari. Sudah dipraktikkan, akibatnya orang-orang sekampungku bikin babak belur semuanya, aku jadi jagoan dengan mendadak. Melihat keadaanku yang suka berkelahi ini, Huesio itu tidak mau memberikan pelajaran lebih banyak lagi, dan ia pun terus menghilang entah kemana. Sampai sekarang belum pernah kulihat lagi, ia bicara penuh semangat, sampai air liurnya turut muncrat dan beterbangan ke 4 penjuru, antaranya memercik kepada orang tua itu. Agaknya orang tua itu tidak berasa terkena ludah karena otaknya sedang berpikir keras mengingat-ingat Huesio itu. Akhirnya ia bicara sendiri dengan perlahan. Pantasan ilmu pukulannya mirip dengan Kui Hut Kun, pukulan patung besi, si kepala botak itu. Sungguh pun suaranya diucapkannya. Apakah engkau masih mau mempelajari ilmu memukul orang? Tanya orang tua itu. Ingin sih ingin, tapi dengan keadaanku sekarang, ku khawatir bisa memukul mati orang, kata Oito Agu. Ilmu itu boleh kau pelajari dulu, kata si orang tua, soal memukul orang tergantung kepadamu, pokoknya ilmu itu tidak merugikanmu. Ya aku mau, kata Oito Agu sambil menganggukkan kepala. Orang tua bermata biru itu menyerahkan uang pada To Agu. Uang ini kau berikan pada ibumu, dan nantikan aku di rumah, aku bisa mencarimu. To Agu setengah percaya setengah tidak, tapi ia tidak mau memperdulikan lagi keadaan itu. Cepat ia mengantongi uang dan terus berlalu. Lo Tiang, membahasakan orang tua dengan hormat, kita baru bertemu, kenapa harus membuang uang dengan percuma, tanya Kiam Hong. Soal kecil ini jangan dipikirkan, berkata orang tua itu. Aku paling senang pada anak muda yang pandai silat. Maukah kalian menemaniku mengobrol sejenak? Dan sebelum Pek Kiam Hong menjawab, Xiao Buee sudah membuka mulut. Di depan ada restoran, mari kita ke sana, kita bisa mengobrol sambil mengisi perut. Ya ke sana pun baik, kata orang tua itu, pokoknya kalian boleh makan sepuasnya, aku yang membayar. Kalau begitu Lo Tiang boleh pesan dululah makan dan minuman itu, kami harus membereskan dulu barang-barang orang yang pecah ini, kata Xiao Buee. Orang tua itu menggumam begitu perlahan, Xiao Buee mendengar juga hatinya jadi tergerak dan terus mengawasi kepada orang tua itu dengan waspada. Orang tua itu mengangguk dan terus melangkah pergi. Xiao Buee mengeluarkan uang emas, dan menyerahkan pada seorang pedagang yang paling tua untuk dibagi-bagi sebagai penggantian pada barang-barang dagangan mereka yang telah hancur akibat perkelahian antara Kiam Hong dan To Agu. Setelah itu ia menuntun kudanya, karena Pek Kiam Hong menuju ke restoran. Apakah kau kenal dengan orang tua bermata biru itu? Tanya Xiao Buee pada kawannya. Tidak, kata Kiam Hong, dari parasnya tegas sekali bahwa orang tua itu berkepandaian sangat tinggi. Dari sinar matanya yang biru itu membuatku ingat pada salah seorang bulim capsah Kiai yang bernama Liok Jihui dan bergelar Liok Xian Ong. Liok Jihui itu berwatak buruk atau baik? Tanya Kiam Hong. Buruk, baiknya sukar ditentukan, menurut ibuku kelakuannya Liok Jihui berada antara baik dan buruk, sedang-sedanglah, kata Xiao Buee. Tapi kalau kena bicara ia sangat pandai, selalu membicarakan soal kebajikan dan kebaikan, sedangkan di hatinya penuh siasat akal-akal serta licin. Maka berlaku hati-hatilah. Jika sudah ketahuan tabiatnya begitu, untuk apa kita berkenalan dengannya? Jangan bicara lagi, lihat orang tua itu sudah memasang mata memandang ke arah kita, berlakulah tenang, jangan sampai dicurigai. Untuk apa berlaku begitu, kembalikan saja uangnya yang 10 tael itu dan terus kita pergi, untuk apa kenal dengan orang begitu. Engkau kenapa sih bodoh dan kukuh betul, aku hanya menduga orang tua ini Liok Jihui adanya, betul tidaknya aku pun tidak berani memastikan. Andai kata benar, kita pun tak boleh berlaku kurang ajar padanya bukan? Dia tahu orang tua yang kenamaan. Dia ternama dan tua, aku harus bagaimana menghadapinya? Berlakulah hati-hati dan waspada, kata Tiat Xiao Buee. Pokoknya jangan banyak bicara, serahkan padaku. Pek Kiam Hong menganggukkan kepala.
Begitu mereka tiba di depan restoran, seorang pelayan menyambutnya dengan tersenyum menerima kuda mereka. Liok Xianseng sudah lama menunggu Jiwi di atas loteng, silahkan naik, dan serahkan kuda ini untuk kukombongi. Xiao Bue dan Kiam Hong segera naik ke loteng, kedatangannya disambut dengan senyuman oleh orang tua bermata biru itu. Mereka tak sungkan-sungkan mengambil tempat duduk. Dapatkah ku tahu nama kalian? Tanya si orang tua. Seharusnya kami sebagai yang mudaan harus menanyakan dulu nama besar bapak, kata Xiao Bue. Nona sangat pintar bicara, kata si orang tua, tentu kalian pernah mendengar nama Liok Xianong Liok Jihui bukan? Ah, benar-benar kami beruntung bisa menemukan Lo Chiampue di sini, kata Xiao Bui dan Kiam Hong. Hahaha, Liok Jihui tergelak-gelak, kalian kalau tak salah tentu bersaudara bukan? Benar, jawab Xiao Bue, ia adalah kakakku, aku adalah adiknya. Hahaha, yang pantas Kounio menjadi kakaknya, dan dia jadi adikmu. Lo Chiampue tidak tahu sifat kakakku, biar dia lelaki, tapi pendiam betul, sedangkan aku beda betul dengannya, dalam segala urusan aku yang menimbulkan, tapi yang berkelahi adalah dia. Liok Jihui tertawa lagi. Pelayan-pelayan membawa arak dan hidangan lain. Kounio bicara dan bicara, tapi masih belum memperkenalkan diri, kata Liok Jihui. Oh, kakakku bernama Chie Goan, aku sendiri bernama Chie Giok, kata Xiao Bue dan terus bangun. Koko mari kita menghormat pada Liok Lo Chiampue dengan secawan arak. Liok Jihui pun mengangkat cawannya dan mengeringkan seperti dua muda-mudi itu, lalu berkata, kalian memiliki ilmu silat yang baik, apakah ayah kalian pun sebagai orang bulim? Dan dari mana ilmu itu kalian dapat? Kami adalah anak yatim yang tidak mempunyai ayah. Sedangkan ilmuku dapat dari seorang guru yang segan kusebut namanya. Biarpun kusebutkan Lo Chiampue pasti tidak kenal akan guruku itu. Coba saja kau sebutkan, mungkin ku tahu juga. Apakah Lo Chiampue pernah mendengar perguruan Tian Liong Bun? Tian Liong Bun? Ah, benar-benar aku belum pernah mendengarnya, apakah kalian dari perguruan ini? Xiao Bue menganggukkan kepalanya. Dapatkah ku tahu di mana tempatnya perguruan Tian Liong Bun itu? Ini rahasia perguruan, tak bisa kuterangkan. Liok Jihui tidak berhenti sampai di situ, ia bertanya lagi, siapakah Chiang Bun Jin dari Tian Liong Bun? Terangkan saja, kata Pek Kiam Hong yang diam saja sedari tadi. Chiang Bun Jin kami bernama N Tiong Giok, kata Xiao Bui. Apa? N Tiong Giok. Apakah Lo Chiampue kenal dengannya? In Tiong Giok adalah seorang pelajar, usianya lebih kurang 20 tahun bukan? Dan pernah pergi ke markas pusat Pok Tian Pang untuk menerjemahkan buku Keng Tian Chitsu, lalu buku itu dicetaknya dan disebarluaskan ke 4 penjuru dunia. Chie Kounio, apakah In Tiong Giok inikah yang kau maksud? Benar, dialah orangnya, kata Xiao Bue. Heran. Seorang pelajar lemah bisa menjadi Chiang Bun Jin sebuah perguruan silat. Ini benar-benar membuat orang heran saja. Pek Kiam Hong tak mengetahui bahwa In Tiong Giok benar-benar sebagai Chiang Bun Jin dari Tian Liong Bun, pikirnya Xiao Bue ini sedang mengibuli orang tua itu, keruan saja hatinya jadi cemas. Kenapa engkau menyebut In Tiong Giok? Sudah pasti orang tua ini kenal dengannya, dan omongan bohongmu akan ketahuan, pikir Pek Kiam Hong. Dan ia melihat pada Xiao Bue agar segera bisa berlalu dari tempat itu. Biarpun melihat dengan nyata isyarat yang diberikan Kiam Hong, gadis itu pura-pura tak melihat, malahan dengan wajar berkata lagi kepada Liok Jihui. Adapun Chiang Bun Jin dari Tian Liong Bun dipilih dari seseorang yang berjiwa baik dan berbakat besar. Tidak memperdulikan soal usia tua atau muda, bahkan memiliki ilmu silat atau tidak pun bisa saja menjadi Chiang Bun Jin, bakat adalah kurnianya Tuhan, sedangkan ilmu pelajaran bisa didapat dengan bakat dan kerajinan. Sejak kapan In Tiong Giok menjadi Chiang Bun Jin Tian Liong Bun? Tanya Liok Jihui dengan sikap tak percaya. Lebih kurang setahun lamanya. Kalau begitu setelah meninggalkan Pok Tian Pang ia baru menjadi Chiang Bun Jin. Benar. Jikalau begitu kalian lebih dulu menjadi anggota Tian Liong Bun daripadanya? Iya, benar. Banyakkah anggota dari Tian Liong Bun? Meliputi seluruh dunia, banyaknya tak terhingga. Pelajaran apa yang kalian utamakan?
Yang kami utamakan banyak sekali, semuanya itu adalah ilmu yang luar biasa. Misalnya dalam ilmu pedang orang anggap Keng Tian Chitsu sebagai pelajaran nomor 1, untuk Tian Liong Bun ilmu pedang itu dianggap kuranglah lengkap dan sempurna sebab hanya sebagian. Perkataanmu sukar dipercaya, karena semua jago silat berpandangan bahwa Keng Tian Chitsu adalah ilmu pedang yang nomor wahid di kolong langit. Buktinya Siang Eng dengan ilmu pedang itu, menjuarai dunia persilatan. Hahaha, Lo Qianwei mungkin tidak tahu bahwa Sin Kiam Siang Eng itu adalah anggota Tian Liong Bun. Apa benar? Kenapa tidak? Mungkin Lo Qianwei kurang percaya. Apa salahnya datang ke Pek Liong San dan tanya sendiri pada Xiao Xiang Lai Hiap, Lim Siok Bue. Di situ tempatnya mendapat jawaban benar tidaknya apa yang kukatakan. Setelah mendengar ucapan Lo Unio, aku baru sadar, pengalaman sangat minim, kata Ji Hui. Jika kalian keluaran Tian Liong Bun tentu memiliki ilmu yang berkepandaian tinggi, bukan? Sayang aku sudah tua, bila mana tidak, tentu akan meminta beberapa jurus pelajaran dari kalian. Lo Qianwei terlalu merendah, kata Xiao Bue, dunia Kangou tergetar oleh cap sah kie sedangkan Lo Qianwei adalah salah satu di antara mereka. Itu nama kosong belaka, jawab Ji Hui. Dari omongan Lo Qianwei seolah-olah kenal dengan Chiang Bun Jin kami, kata Xiao Bue. Bukan kenal lagi, hubunganku dengannya tak ubahnya seperti anak dan orang tua. Kau tahu, siapa yang menolongnya keluar dari Pok Tian Pang sewaktu menghadapi bahaya? Ia menanti jawaban pada dua pemuda itu, menatap tajam, bukan orang lain, akulah yang menolongnya. Oh, aku ingat. Tentulah Lo Qianwei yang menyamar sebagai orang India dan menolong In Xiao Hiap dari Pok Tian Pang. Benar, kata Liok Ji Hui. Kini ia menjadi seorang Chiang Bun Jin dari Tian Liong Bun, benar-benar di luar dugaanku. Ia bicara dengan suara perlahan dan membayangkan kesedihan di dalam hati. Ia seorang ulung apa yang dibawakan benar tidak kentara, sehingga kedua anak muda yang masih hijau merasa heran dan dipengaruhi. Kenapa Chiang Pui mengatakan begitu dan tampaknya sedih mendengar In Xiao Hiap menjadi Chiang Bun Jin kami, tanya Xiao Bue. Ia dapat dikatakan memang nasibku yang buruk, jika ku tahu ia mau menjadi seorang Chiang Bun Jin. Siang-siang sudah kujadikan, dan tidak sampai keduluan orang lain. Kini aku luntang-lantung ke sana kemari dalam kesulitan, seorang murid pun aku tak punya, hingga segala sesuatu harus dikerjakan sendiri. Coba jika dia masih bersamaku, tak sampai aku merasa begini macam. Memang Lo Qianwei mempunyai kesulitan apa? Tanya Xiao Bue. Jika mengenang In Xiao Hiap antara kalian dan aku masih dapat dikatakan orang sendiri, dan sepatutnya menuturkan kandungan hatiku kepada kalian, tapi dalam saat ini kurasa kurang pantas, sebab bisa menghilangkan kegembiraan makan minum. Maka sebaiknya kita minum sepuas-puasnya dan jangan membicarakan soal itu. Mari. Ia mengangkat cawan dan menegaknya berulang-ulang. Jika Lo Qianwei menganggap kami sebagai orang sendiri, katakanlah apa yang menjadi kesulitan Lo Qianwei, jika tidak aku tak mau minum arak ini, kata Tiat Xiao Bue. Sebenarnya tidak menjadi soal, sebab aku sendiri masih bisa menghadapinya. Kata Liok Ji Hui sambil menarik napas. Lebih baik tidak mengungkit soal ini, makin diomongi makin mendongkolkan hati. Kenapa berkata begitu? Jika Lo Qianwei menganggap kami bukan sebagai kawan, kami segera pamitan, kata Pek Kiam Hong. Liok Ji Hui menggoyangkan tangan, dan berlagak seperti terpaksa. Baiklah jika kalian ingin tahu kuterangkan juga, tapi kalian tidak boleh mencampuri urusan ini. Lekaslah katakanlah, dengus Pek Kiam Hong tidak sabaran. Diam-diam Liok Ji Hui menjadi senang, didahului helaan napas ia berkata dengan serius. Terjadinya hal ini dapat dikatakan akibat dari lolosnya In Xiao Hiap dari Pok Tian Pang. Kalian tentu tahu bahwa Keng Tian Chitsu milik Sin Kiam Siang Eng jatuh di tangan Pok Tian Pang, karena inilah In Xiao Hiap diundang ke sana sebagai penerjemah. Hal ini sudah ku ketahui, tak perlu Lo Qianwei mengatakan lagi, yang kami inginkan di mana letak kesulitanmu. Jika kututurkan terus, kalian bisa mengetahui sendiri kesulitanku, kata Liok Ji Hui, yang terus melanjutkan ceritanya. Begitu lolos dari Pok Tian Pang, dengan penuh semangat In Xiao Hiap menerjemahkan Keng Tian Chitsu, dan meminta bantuanku untuk menyebar luaskan buku itu. Agar sekalian orang baik dari rimba hijau mempelajari ilmu itu dan bisa mengadakan perlawanan pada Pok Tian Pang. Tak kira sebelum usaha ini berjalan, terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Terjadi apa? Selak Xiao Bue. Soal In Xiao Hiap menerjemahkan buku ini,
Entah bagaimana menjadi bocor dan tersebar luas di luaran, begitu ku peroleh buku yang baru diterjemahkan, Hekpek Siang Koai tiba-tiba muncul dan mengurung diriku, dalam perkelahian itu buku itu kena dirampasnya. Tersebab inilah In Xiao Hiap mencetak buku itu di Kimleng dan menyebarluaskan seorang diri. Oh, karena hal inilah ia berbuat begitu, kata Pek Kiam Hong. Ya, jawab Liok Jihui. Apa yang dilakukan itu karena terpaksa, karena ia mengetahui bahwa Hekpek Siang Koai adalah orang jahat seperti kaum Pok Tian Pang. Andai kata kedua orang itu bekerja sama dengan Pok Tian Pang akan mendatangkan bencana maut pada jago-jago dari golongan putih. Sebab ini In Xiao Hiap berlaku seperti yang dituturkan tadi. Tapi caranya pun kurang baik, karena ia tidak memilih bulu, siapapun diberikan buku itu. Sehingga orang-orang jahat pun banyak memperolehnya, pikirlah, bukankah dengan begitu ia pun membantu penjahat-penjahat itu? Mengetahui keadaan ini, aku turut berduka dan merasa berdosa pada In Xiao Hiap. Untuk menebus dosa ini aku bercapai lelah selama setahun lebih, dan terhitunglah usahaku tidak sia-sia, karena ku peroleh satu peluang baik untuk menutup dosa-dosaku. Peluang apa yang Lo Cianpue dapati? Satu peluang baik untuk memperoleh sebilah pedang pusaka, kata Liok Jihui. Biarpun orang-orang jahat itu memiliki ilmu pedang yang bagaimana tinggi pun dapat ditundukkan pedang wasiat itu. Di mana pedang itu berada? Tanya Xiao Bue. Di suatu lembah yang curam terdapat sebuah danau, di situ pemandangannya sangat indah, bila mana saatnya tiba akan terlihat suatu cahaya bergemerlapan menerangi kegelapan malam. Alkisah, itulah sinar pedang wasiat yang akan menjelma di dunia. Nampaknya yang mengetahui adanya pedang wasiat ini bukan aku sendiri, sehingga mendatangkan kecemasanku, aku merasa khawatir terulang lagi kejadian hilangnya buku seperti dulu, sebab kekuatanku hanya seorang diri, mengingat ini hatiku merasa cemas dan sedih. Xiao Bue dan Pek Kiam Hong adalah pemuda-pemuda yang kurang berpengalaman, mendengar perkataan Liok Jihui yang ingin menebus dosa pada In Tiong Giok, hati mereka tergerak timbul niat mereka untuk membantu Liok Jihui memperoleh benda wasiat itu. Maka Xiao Bue segera berkata, Lo Cianpue tak usah pusing dalam soal itu, biarpun kepandaian kami tak seberapa tinggi, untuk menghadapi orang-orang biasa masih boleh diandalkan. Kesediaanmu kuterima di dalam hati, kata Liok Jihui. Sebab yang datang itu adalah jago-jago dari rimba hijau, maka itu aku tak bisa mengajak kalian menempuh bahaya maut. Semata-mata untuk kepentinganku. Bersambung ke jilid 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.